Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu if else, lookup, lookup, dan lookup. If else. Pengertian fungsi if else. Fungsi if else digunakan untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi yang diberikan. Cara kerjanya adalah melakukan perbandingan menggunakan relational operator atau logical operator. Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar pada kondisi yang ada. Else merupakan pernyataan opsional untuk digunakan berdasarkan kebutuhan. Jika tidak menggunakan pernyataan else, maka keseluruhan dari pernyataan if akan diabaikan. Fungsi if else. Fungsi if memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Dan ini bentuk polanya. Contoh pengaplikasian. Rumus yang akan kita pakai Sama dengan if buka kurung C2 lebih dari 70 titik koma kutip B kutip titik koma if buka kurung C2 lebih dari 50 titik koma kutip C kutip titik koma kutip D kutip tutup kurung 3 kali lalu enter. lalu klik 2 kali untuk mengcopy. Nanti hasilnya akan seperti ini. Lookup. Pengertian fungsi lookup. Fungsi lookup membutuhkan sebuah tabel lookup yang digunakan untuk menampung alternatif jawaban yang ditawarkan. Dengan menggunakan fungsi lookup dan fungsi lookup, kita dapat melacak alternatif jawaban yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Ada 2 cara menggunakan lookup. Yang pertama ada lookup formulir vektor dan yang kedua ada formulir array. Contoh pengaplikasian. Rumus yang akan kita pakai Klik kolom yang akan diisi. Sama dengan lookup buka kurung C2 titik koma blok semua nama barang tambahkan tanda dolar lalu enter. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. lalu klik 2 untuk mengcopy. Contoh yang kedua, Klik kolom yang akan diisi. Sama dengan lookup buka kurung C2 titik koma blok semua kode barang lalu klik F4 untuk mengunci. titik koma blok semua harga Lalu klik F4 untuk mengunci. tutup kurung lalu enter. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Lookup. Saya akan menjelaskan fungsi lookup. Fungsi lookup digunakan untuk pembacaan suatu tabel, di mana tabel lookup disusun secara vertikal. Contoh pengaplikasian. Rumus yang akan kita pakai Pertama, klik kolom gaji. Masukkan rumusnya yaitu sama dengan lookup buka kurung klik kolom golongan titik koma lalu blok tabel 1 untuk menguncinya menggunakan F4. titik koma. Karena kolom gaji ada di 2, maka kita masukkan 2. 2 titik koma 0 atau false. Klik 2 kali untuk mengcopy. Dan ini hasilnya. Lookup. Pengertian fungsi lookup. Fungsi lookup digunakan untuk pembacaan suatu tabel, di mana tabel lookup disusun secara horizontal. Contoh pengaplikasian. Rumus yang akan kita pakai Pertama, klik kolom tunjangan makan sama dengan lookup. Terus buka kurung, klik kolom golongan, titik koma, lalu blok tabel 2,
titik koma, 2 titik koma, 0 atau false, enter, lalu nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Quiz 11. Kuis latihan 1 ini menggunakan fungsi lookup, lookup, dan sum. Dan untuk yang latihan 2, bagian jabatannya ini menggunakan fungsi if. Lalu, bagian gaji pokok ini menggunakan fungsi lookup. Selanjutnya untuk kolom tunjangan transportasi ini menggunakan fungsi if. Untuk kolom pajak menggunakan fungsi if. Untuk kolom total menggunakan fungsi sum. Untuk yang terakhir, kolom penempatan menggunakan fungsi gabungan. GUIZZ 12. Untuk mencari tujuan, kita menggunakan rumus lookup dan lookup. Sama dengan concat NAT, buka kurung lookup,
buka kurung, left, buka kurung, A2, titik koma 1, tutup kurung, titik koma, blok tabel awal, sel 9 dan 10. Klik F4 dan Fn secara bersamaan, maka nanti muncul simbol dolar. Titik koma, 2, lalu tutup kurung. Titik koma, kutip, min, kutip. Lookup, buka kurung, right, buka kurung, A2, titik koma 1. Tutup kurung, titik koma. Blok tabel tujuan, sel 8 dan sel 9. Tekan F4 dan Fn bersamaan agar muncul simbol dolar. Titik koma, 2, tutup kurung 2 kali. Untuk mencari tanggal kembali menggunakan rumus IF. Sama dengan IF, buka kurung, left, buka kurung, A2, titik koma 1. Tutup kurung, sama dengan kutip, B, kutip, titik koma, data value, buka kurung, kutip 2015, garis miring 3, garis miring 27, kutip, tutup kurung, plus B2, titik koma, if, buka kurung, left, buka kurung, A2, titik koma 1, tutup kurung sama dengan kutip, J, kutip, titik koma, data value, buka kurung, kutip 2015, garis miring 3, garis miring 28, kutip, tutup kurung, tambah B2, titik koma, tutup kurung 2 kali. Blok semua kolom berangkat. Klik kanan, klik format cell, lalu klik custom, ketik di type, kutip, pukul, kutip, H.2 mm. Selanjutnya untuk mencari tiba rumusnya sebagai berikut, yang dimana berangkat ditambah lama perjalanan. Quiz 13. Untuk menggunakan fungsi filter, pertama klik kolom yang akan dicari fungsi filternya. Lalu klik sort and filter yang ada di sebelah kanan. Nanti akan muncul tanda pilihan seperti ini. Seharusnya terdapat layar untuk memasukkan data pilihan, namun tidak terbaca oleh sistem. Fungsinya untuk menampilkan data-data spesifik yang dibutuhkan. Untuk mencari rata-rata, klik kolom yang akan diisi, lalu masukkan rumus sama dengan subtotal, buka kurung 5, titik koma, blok semua nilai, tutup kurung, enter. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk menggunakan fungsi free spans, blok data yang akan dipilih, lalu ke view, klik free spans, lalu pilih browse, repeat, at top. Nanti hasilnya ketika di scroll tulisan akan tetap kelihatan. Untuk mencari data validasi jurusan, klik data, lalu lihat pada bagian data tools, klik pada bagian data validation. Pada bagian allow, pilih list dan di sort, ketik cut, titik koma, MIF seperti pada contohnya. Lalu klik OK, maka nanti di sebelah kolom terdapat seperti pilihan. Blok ke bawah agar nanti kolom di bawahnya juga otomatis ada pilihannya. Klik pilihan sesuai data. Seharusnya terdapat layar untuk memasukkan data pilihan, namun tidak terdata oleh sistem. Untuk mencari data validasi nilai, klik data, lalu lihat pada bagian data tools, klik bagian data validation. Pada bagian allow, pilih whole number dan di sort, masukkan minim 0, maksim 100, maka nanti akan muncul peringatan datanya, lalu masukkan angka nilainya. Untuk menggunakan pivot table, pilih kolom mahasiswa, klik insert, pilih pivot table, pilih mahasiswa dan matkul, nanti tampilannya seperti ini. Untuk menggunakan pivot table, pilih kolom mahasiswa, klik insert, pilih pivot table, pilih mahasiswa dan nilai, nanti tampilannya seperti ini. Untuk membuat coding makro, pertama klik developer, lalu klik record makro. Pada makro name kita mengisi dengan book 1. Untuk shortcut key kita mengisi Ctrl plus M. Sekarang semua aktivitas di Excel aku terekam. Sebagai contoh saya membuatnya seperti ini. Kemudian kita hentikan aktivitas merekamnya. Untuk melihat hasilnya klik makro lalu klik edit. Di situ akan muncul hasil VBA codingnya. Kita kembalikan semuanya seperti awal dan saya memberikan warna pada row dan sel yang menjadi aktivitas rekam makro tadi. Kita buat tombol yang dapat menjalankan script makro. Di bagian developer klik insert lalu pilih bottom, ambil book 1 script yang kita rekam tadi. Saat kita menekan tombol tersebut maka secara otomatis akan muncul kegiatan yang sama. Kita juga bisa menekan Ctrl plus M, maka semuanya akan muncul. Thanks for watching.